Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7. Gimana kabarnya Bapak Rosid, Bu Jami? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Kaspaji sebagai fasilitator yang telah selalu membimbing kami dalam melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi Handayani sebagai pengajar praktik kami yang selalu sabar membimbing, mengingatkan kami dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Di sini kami bertiga akan melaksanakan tugas coaching untuk supervisi akademik untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai coach dan ada Bu Jami berperan sebagai pengamat dan Bapak Rosid itu berperan sebagai coachingnya. Gimana Bapak Ibu, hebat, bisa kita mulai hari sekarang? Oke. Selamat malam Bu Jami. Bu Jami sedang apa? Iya, selamat malam Bu Ria. Ini saya juga lagi santai nih Bu, kebetulan kan ini tadi habis sholat tarawih, jadi ya sudah santai-santai lah Bu. Oh, Alhamdulillah kalau Ibu sedang santai. Saya tidak mengganggu waktu Ibu kan? Tidak, santai saja Bu Ria. Ini Bu, ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bu Jami. Bu Jami siap untuk mendengarkan cerita saya? Oh, tentu saja Bu Ria, siap selalu pokoknya untuk mendengar cerita dari Bu Ria. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan berkenan untuk sharing dengan saya. Oke. Bu Ria kelihatannya kok ini ya, ada yang ingin dibicarakan dengan saya, kelihatannya kok penting sekali Bu Ria. Iya Bu Jami, gini saya ingin itu melakukan coaching dengan teman saya. Saya ingin Bu Jami nanti sebagai observer saya dalam saya melakukan coaching dengan teman saya. Nanti saya akan berperan sebagai coachnya Bu. Nah, dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching sebagai bahan perbaikan ke depannya, Bu. Baiklah Bu Ria, semoga dengan pertemuan kali ini nanti panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan jenengan dan semoga nanti saya bisa membantu Bu Ria ya. Nah, Bu Ria, menurut Bu Ria, apa yang harus saya persiapkan ya, Bu? Iya, Bu. Gini, Bu, nanti tentu yang harus dipersiapkan itu adalah rubrik penilaian percakapan, Bu. Nanti agar lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching apa yang masih menjadi kekurangan pada diri saya sebagai coach dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik nanti, Bu. Nah, bagus Bu ya, itu sudah tepat sekali.
Selain itu, Bu, tentu Bu Ria paham dan mengetahui serta sadar kompetensi coaching apa yang nanti Bu Ria ingin kembangkan. Iya Bu, di antara kompetensi coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, yang ingin saya kembangkan adalah presence dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Iya, di antara 3 kompetensi coaching tersebut, lalu menurut Bu Ria, kompetensi mana ya Bu Ria yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Iya, kompetensi yang lebih spesifiknya untuk diobservasi itu, saya menginginkan itu Bu, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, seperti itu. Baiklah, Bu. Monggo untuk melakukan sesi coaching dan nanti saya akan mencoba untuk melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu Ria lakukan. Ya. Baik Bu, terima kasih. Siap, saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bapak Rosid nanti sebagai coachingnya. Selamat malam Bapak Rosid, masih semangat? Semangat Bu Ria. Oke, bisa dimulai ya Bapak? Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rosid. Mohon maaf Bu Ria. Bu Ria apakah sedang sibuk atau tidak ya? Tidak Pak, sedang santai, sudah tidak ada kegiatan. Gimana Bapak, ada apa? Kalau begitu boleh ya saya meminta waktunya sebentar. Sangat boleh Bapak. Ada hal apa ya? Begini Bu, saya itu ingin menceritakan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Hal apa yang ingin diceritakan Bapak? Ada apa di kelas Bapak? Sebetulnya saya sedikit agak resah ini Bu. Jadi begini Bu Ria, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya lakukan Bu. Selain itu dari sekian jumlah murid saya itu hampir 50%-nya itu untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan itu masih kurang Bu. Kira-kira Pak, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita sharing malam ini Pak? Bu, jadi dengan saya bercerita kepada Bu Ria malam ini, yang saya harapkan itu adalah nanti saya mendapat solusi dari permasalahan saya tentang terutama tadi Bu antusiasme murid-murid saya, kemudian juga bagaimana tentang tugas-tugas murid saya yang hampir 50%-nya setiap diberi tugas itu selalu telat Ibu. Kira-kira Pak, apa yang dapat membuat murid Bapak itu bisa antusias dalam pembelajaran Pak? Kalau saya flashback kembali ke belakang Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang saya ingat yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya sedikit membosankan dan monoton Bu. Menurut Bapak, apa yang bisa membuat murid itu asik dalam melaksanakan pembelajarannya dan tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran dari yang Bapak lakukan? Kalau menurut saya sendiri Bu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran itu yang asik dan tidak membosankan, yang tentunya itu membuat anak-anak merasa senang dan bahagia Bu. Bisa diceritakan Bapak bagaimana pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu seperti apa? Tentunya pembelajaran itu yang menggunakan media pembelajaran, kemudian metodenya sesuai dengan
perkembangan anak-anak didik saya, dan juga dalam hal pembelajaran nantinya sebaiknya mungkin saya tidak banyak bicara, Bu, mungkin lebih saya aktifkan kembali untuk berdiskusi kelompok dengan teman-teman sebayanya. Baik Pak, itu tadi kan untuk kegiatan pembelajaran yang asik dan tidak membosankan. Tadi Bapak sebelumnya juga menyebutkan bahwa Bapak itu sering memberikan tugas ya Bapak ya kepada murid-murid Bapak. Lalu mengenai tugas yang diberikan Bapak tadi kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga anak tersebut itu tidak antusias dalam mengumpulkan tugasnya, sering tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Itu penyebabnya apa ya Bapak? Ya, baik Bu, sebetulnya ya saya sedikit malu berceritanya Bu. Ini mungkin karena tugas saya di luar pembelajaran itu sedikit banyak. Terkadang itu saya memberikan tugas kepada murid saya itu mungkin terlalu banyak Bu untuk menutupi waktu yang saya habiskan di luar pembelajaran, dan itu pun tugas yang saya berikan itu berisi banyak pertanyaan Bu, tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja yang biasanya dilakukan di kelas itu, Pak? Kalau saat ini yang sering saya gunakan untuk pembelajaran itu lebih banyak memanfaatkan buku-buku teks yang ada di perpustakaan sekolah, Bu. Apakah ada sumber belajar lain, Bapak, selain buku teks dari perpustakaan itu? Saya pikir sebetulnya banyak ya, Bu Ria. Sumber belajar yang saya tahu itu biasanya seperti video dari YouTube, artikel di blog pendidikan, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti untuk anak-anak saat ini itu yang sering mereka tonton adalah TikTok dan Reel Instagram seperti itu. Oke, nah Bapak kan tahu banyak sumber belajar yang bisa digunakan dalam melaksanakan pembelajaran selain buku teks. Bapak tadi sudah menyebutkan dari situ apakah kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kali ini itu apa Bapak? Jadi rencana saya nanti Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada video YouTube, saya kolaborasikan dengan video TikTok Bu. Luar biasa Bapak Rosid, bagus sekali rencana Pak Rosid. Bapak maaf apabila rencana Bapak itu tidak terlaksana, apakah ada rencana lain yang akan Bapak laksanakan? Mungkin jika rencana pertama saya kurang berhasil, nanti saya akan memberikan itu Bu untuk dari segi tugas juga tadi saya akan mengurangi tugas saya, namun lebih mengena Bu. Jadi anak-anak nanti itu walaupun lebih sedikit tugasnya, namun apa yang didapatkan akan lebih bermakna bagi murid saya. Kemudian Bu, bentuk tugasnya nanti juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya apa ya Bu? Sepertinya itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga sehingga murid nanti tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka malah senang mengerjakan tugasnya karena sudah sesuai Bu. Luar biasa Bapak Rosid, bagus sekali rencana Pak Rosid. Mudah-mudahan apa yang direncanakan kali ini itu nanti bisa berhasil ya Pak. Insya Allah Bu, terima kasih. Ya, kemudian Bapak dari rencana Pak Rosid ini tadi, apa komitmen Pak Rosid dari rencana yang sudah Bapak sebutkan ini tadi? Komitmennya apa? Untuk
saya sendiri dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran, Bu, tentunya karena rencana pembelajaran sendiri adalah fondasi saya nanti untuk menciptakan pembelajaran yang mengasihkan, yaitu dengan memasukkan berbagai sumber belajar sehingga nanti murid-murid itu dapat dengan maksimal mengeksplorasi materi yang saya berikan tanpa adanya unsur paksaan juga, Bu, karena sebisa mungkin saya sesuaikan apa yang saya ajarkan dengan bakat minat yang ada pada diri murid-murid saya. Luar biasa Bapak, bagus sekali komitmen Bapak. Saya sangat setuju dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan sesuai harapan dari Bapak Rosid. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu Ria atas waktu dan untuk mau menjadi teman sharing saya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan tadi bisa saya implementasikan Bu kepada murid-murid saya sehingga nanti setidaknya saya bisa menjadi sosok guru yang dapat dirindukan oleh murid-murid saya. Begitu juga saya doakan supaya Bu Ria juga menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Amin, amin. Ya Pak, selalu semangat dan selalu terus belajar bersama, mencoba hal-hal baru. Semoga kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik diberkahi oleh Allah dan mendapatkan hasil untuk peserta didik kita menjadi peserta didik yang memiliki cita-cita tinggi yang berprofil pelajar Pancasila, menjadi peserta didik yang sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yaitu peserta yang merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak? Nggih Bu, terima kasih Bu Ria sebelumnya. Untuk itu mungkin pembicaraan saya cukup sampai di sini. Terima kasih, saya sudah merasa sedikit lega dan yakin dalam mengambil keputusan. Untuk itu pada kesempatan saya saat ini saya mohon undur diri dulu Bu. Iya, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, sama-sama. Monggo silakan jika akan meninggalkan ruang room malam ini. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rosid. Selamat malam, Bu Ria. Iya. Alhamdulillah Bu Ria, proses coaching sudah selesai dan juga berjalan lancar Bu Ria ya. Ya, alhamdulillah Bu. Ya. Nah, menurut Bu Ria, setelah tadi melakukan coaching, nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Ria kembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ria? Iya Bu. Menurut saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya itu merasa bisa melakukan Bu. Dengan indikator saya mampu menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Bapak Rosid tadi. Ya, memang sudah bagus Bu Ria, luar biasa. Nah, berdasarkan hasil catatan observasi saya, Bu Ria itu telah melakukan atau memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot sehingga itu mampu menggali informasi dan juga membantu untuk menemukan solusi dari apa yang
menjadi permasalahan Bu Ria, terutama di sini mungkin coachingnya adalah Bapak Rosid ya Bu Ria ya? Iya Bu. Ya. Ya Bu. Ya, saya juga terima kasih Bu. Semua ini tentu dengan dukungan dari rekan sejawat, teman-teman sesama CGP yang selalu saling membantu dalam kegiatan coaching belajar bersama dalam modul 2.3 ini. Jadi dengan bimbingan Bapak Kaswaji sebagai Fasil dan Ibu Wiwi Handayani sebagai pengajar praktek itu bisa membantu saya untuk bisa melaksanakan praktek coaching malam ini, Bu. Iya, Bu Ria. Nah, menurut Bu Ria, kompetensi apa ya Bu Ria yang mungkin ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan mungkin Bu Ria lakukan tadi? Iya Bu, yang ingin saya kembangkan itu presence Bu. Di situ kemampuan untuk hadir dan sadar sepenuhnya di dalam proses coaching. Nah, karena dalam proses coaching tadi saya merasa masih kurang dalam kehadiran penuh. Seperti itu Bu. Oh iya, seperti itu Bu Ria ya. Nah, sangat bagus sekali Bu Ria, betul apa yang telah dikatakan Bu Ria. Nah, menurut Bu Ria, dengan teknik atau cara apa ya Bu Ria supaya nanti Bu Ria itu dapat hadir secara penuh dan sadar dalam proses coaching untuk mungkin di lain kesempatan? Iya Bu, baik untuk tekniknya ya nanti saya akan menggunakan itu Bu, teknik stop. Teknik stop itu di situ saya akan berhenti sejenak berhenti dari semua aktivitas saya untuk bisa fokus dalam kegiatan coaching. Saya sebelum melaksanakan kegiatan coaching, saya tarik nafas dulu, terus saya hembuskan, fokus, dan bisa mengamati dan bisa melaksanakan praktek atau proses coaching dengan coachingnya. Seperti itu, Bu. Iya, itu ide yang bagus sekali Bu Ria ya. Semoga nanti di lain kesempatan dalam kegiatan coaching yang akan Ibu Ria lakukan nanti akan lebih bagus lagi Bu Ria ya, mungkin lebih maksimal Bu Ria ya. Amin, iya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang saya merasa lega Bu. Semoga nanti kita bisa menjadi bisa menerapkan kegiatan coaching ini di sekolah kita untuk kegiatan supervisi akademik untuk kebaikan kedepannya. Seperti itu. Nah, ya, amin. Semoga untuk kegiatan coaching mungkin kita bisa melakukan di sekolah-sekolah kita itu bisa berjalan lancar Bu Ria ya. Iya, amin Bu. Nanti semoga juga kita bisa menjadi itu Bu, contoh untuk teman-teman kita yang belum mengikuti, belum berkesempatan untuk mengikuti pendidikan program guru penggerak. Jadi nanti semoga kita bisa menjadi teladan contoh yang baik untuk rekan-rekan kita dan juga siswa-siswa kita, Bu. Ya, betul sekali Bu Ria ya. Jadi kita harus lebih semangat lagi Bu Ria supaya nanti kita bisa menjadi tauladan ya. Teladan bagi mungkin rekan sejawat kita di instansi sekolah kita masing-masing Bu Ria ya. Iya Bu. Baik Bu, mungkin demikian yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon izin saya undur diri dari room meet malam ini Bu. Iya Bu Ria, sama-sama. Silahkan Ibu Ria.
Terima kasih Bu Jami, salam sehat dan bahagia selalu untuk Bu Jami dan keluarga di rumah. Semoga kita semua selalu semangat dalam belajar dan menyelesaikan, membimbing, mendidik anak-anak didik kita untuk bisa menjadi peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Jami. Saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Jami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ini tadi serangkaian kegiatan praktek kucing untuk supervisi akademik yang saya lakukan. Semoga kegiatan praktek kucing saya dan teman-teman saya malam ini bisa bermanfaat untuk para Bapak Ibu guru CGP atau Bapak Ibu guru yang lain yang belum berkesempatan dalam mengikuti program guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat. Demikian yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.